Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para peserta didik SMK YMIK. Hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur pada matriks, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Hari ini Bapak akan membahas tentang perkalian bilangan skalar dengan matriks atau perkalian bilangan skalar pada matriks. Yang Bapak akan awali dengan istilah transpos pada matriks. Istilah transpos pada matriks ini sebenarnya mudah karena prinsip dasarnya adalah proses merubah. Merubah baris menjadi kolom. Jadi istilah merubah baris menjadi kolom ini, kalau misalnya istilahnya baris itu berbentuk horizontal, maka nanti setiap baris yang telah tersedia pada matriks kita akan ubah menjadi bentuk vertikal atau tegak yang diistilahkan dengan kolom. Istilah ini juga boleh dibalik dalam artian proses merubah dari kolom menjadi baris. Tapi alangkah baiknya agar tidak membingungkan, kita pahami saja bahwa transpos itu adalah proses merubah baris menjadi kolom. Yang biasanya misal diketahui matriks A, kemudian dia meminta diubah menjadi A pangkat T. T di sini berarti matriks A yang tersedia minta diubah menjadi A transpos. Kita contohkan atau Bapak contohkan. Diketahui matriks A memiliki ordo 2x3 misal. Bahwa matriks A di sini memiliki ordo 2x3. Memiliki 2 baris dan 3 kolom. Jika berlaku sifat transpos pada matriks A, maka yang tadinya ada pada baris pertama kita harus ubah menjadi kolom pertama. Perubahan dari baris menjadi kolom. Kemudian baris yang kedua juga kita ubah menjadi kolom yang kedua. Maka akan didapati bahwa matriks A yang tadinya memiliki ordo 2x3 setelah ditranspos, maka matriks tersebut memiliki ordo 3x2 di mana barisnya adalah 3 dan kolomnya adalah 2. Posisinya ditukar. Oke, bercontohkan satu lagi. Tapi kita buat menggunakan angka. Kita buat matriks 1 2 3 4 5 6
7, 8. Diketahui matriks A memiliki 4 baris dan memiliki 2 kolom. Maka kita simpulkan bersama bahwa matriks A di sini memiliki ordo 4 kali 2. Otomatis nanti jika dia diminta untuk diubah menjadi A transpos atau berlaku sifat transpos, maka matriks A yang tadinya ordo 2 kali 4 akan berubah menjadi 4 kali 2 akan berubah menjadi 2 kali 4. Artinya apa? Setiap baris pada matriks akan kita ubah posisinya menjadi kolom. 1 dan 5 akan menempati kolom yang pertama jika dia pada transpos atau berlaku sifat transpos. Ini baris yang pertama sampai ke 4. Lalu ini menjadi kolom yang kedua. Ini menjadi kolom yang ketiga. Dan ini menjadi kolom yang keempat. Maka matriks A yang tadinya berordo 4 kali 2 akan berubah menjadi ordo 2 kali 4 jika dia berlaku sifat transpos. Itu untuk materi atau sifat dari transpos. Sekarang kita masuk ke perkalian skalar dengan matriks. Sebelum kita masuk kepada perkalian 2 buah matriks, kita harus memahami dulu perkalian skalar pada matriks. Artinya adalah jika diketahui matriks A yang memiliki ordo 2 kali 2, kemudian dia diminta ada bilangan skalar 2. Artinya apa? Bilangan skalar di sini meminta untuk mengalihkan semua unsur yang ada pada matriks A. Kita buat contohnya. Maka akan didapat bahwa A harus dikali dengan 2, B juga harus dikali dengan 2, C harus juga dikali dengan 2, dan yang terakhir D harus dikali 2. Jadi semua unsur yang ada pada matriks yang diketahui, jika dia diminta dikalikan dengan bilangan skalar, maka semua unsurnya harus kebagian atau harus dikali dengan bilangan skalar yang diminta. Kita akan buat contoh. Ini akan berlaku untuk yang bersifat pecahan atau per. Misal di sini ada sepertiganya matriks A. Maka sama, bahwa sepertiga di sini harus dikalikan dengan A dikali dengan B sampai nanti dia akan dikalikan dengan C, dan terakhir dikalikan dengan D. Jadi ini yang dinamakan dengan perkalian bilangan skalar pada matriks. Kita buat contohnya. Misal diketahui matriks A memiliki ordo 2 kali 2. Ada min 3, 10, 4, dan 2. Kemudian ada juga matriks B. Matriks B ini misal kita buat memiliki ordo 2 kali 3. Ada 6, min 18, 9, 12,
15 dan min 3. Permintaan yang pertama adalah 3 kalinya matriks A. Maka kita bisa simpulkan 3 dikali min 3, 3 dikali 10, 4 maaf 3 dikali 4 dan 3 dikali 2. Setelah kita buat atau kita uraikan seperti ini, maka akan didapat hasilnya adalah min 9, 30, 12, dan 6. Ini untuk yang matriks A. Untuk matriks B, kita buat misal sepertiganya dari matriks B. Maka akan didapati bahwa sepertiga akan dikali 6. Sepertiga akan dikali negatif 18. Sepertiga akan dikali 9. Sepertiga akan dikali 12. Sepertiga akan dikali 15. Dan sepertiga akan dikali 3. Operasinya sebenarnya pembagian. Jadi kita bisa coret, karena yang satu pecahan kurang lebih seperti ini. Kalau kita coret 6 dibagi 3, maka hasilnya 2. Begitu seterusnya. Jadi yang atas kita bisa coret aja. 6 bagi 3 hasilnya 2. 18 bagi 3 hasilnya 6. Karena dia negatif maka akan menemukan hasil negatif karena tandanya berbeda. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. 15 bagi 3 hasilnya 5. Dan terakhir 3 dibagi 3 karena dia tandanya berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif, maka hasilnya negatif. Nah, ini adalah contoh dari perkalian skalar atau perkalian bilangan skalar pada matriks. Bagaimana kalau kita variasikan? Contoh, saya hapus. Misal diketahui matriks A memiliki ordo 2 kali 2, angkanya adalah 4, 10, min 6, 2. Kemudian diketahui matriks B memiliki ordo yang sama, karena kita akan coba operasi pengurangan pada perkalian skalar dengan matriks. Misalnya min 1, 3, 6, dan 0. Permintaannya misalnya adalah setengah A kemudian tiga B yang nantinya akan meminta operasi di akhir, yaitu 3B dikurang setengah A. Nah, tentu saja kita harus menghitung 3B dan setengah A. Biar mudah kita hitung di atas. Sempit. Maka setengah dikali 4 atau dalam kurung juga boleh,
kemudian setengah dikali 10, setengah dikali min 6, setengah dikali 2. Nah, ini operasinya adalah tinggal kita bagi, bahwa 4 dibagi 2 hasilnya 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5, kemudian min 6 dibagi 2 hasilnya min 3, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Unsur yang pertama kita sudah punya, setengah dari A. Kemudian yang kedua, semua unsur pada matriks B harus dikali 3. Nah ini, maka akan didapat bahwa 3 dikali 1 min 3, 3 kali 3 9, 3 kali 6 18, 3 dikali 0 adalah 0. Kedua unsur ini sudah kita punya, lalu bisa kita operasikan atau kita langsung kerjakan sesuai dengan permintaan, bahwa 3B berarti 3B akan kita tulis pertama dikurang dengan setengah A. Maka unsur yang pertama kita tulis adalah min 3. Jangan pakai yang B lagi, tapi yang sudah menjadi 3B. Operasinya kurang, letaknya sama seperti 2. Yang pertama, kemudian yang kedua 9. Operasinya kurang. Selanjutnya adalah 18 dikurang operasi. Kemudian tandanya di atas angkanya memiliki negatif, berarti double min. Kemudian yang terakhir 0 dikurang 1. Nah, kalau ada tanda yang berdampingan, jangan lupa kalau tandanya sama, dia akan menghasilkan positif. Maka untuk operasi yang atas, tandanya sama, operasinya pengurangan, maka dia bertanda mengikuti angka yang sama. Sebenarnya bahwa min 3, min 2 ini sama seperti 3 ditambah 2, hasilnya 5. Tapi karena dia tandanya min, maka mengikuti tanda awal. Dia plus, maka juga plus. 9 dikurang 5 hasilnya 4, 18 tambah 3 hasilnya 21, 0 dikurang 1, hati-hati, 0 dikurang 1, maka 0-nya tidak bernilai, sisanya adalah 1, karena tidak ada tanda yang berdampingan. Nah, ini adalah contoh dari perpaduan antara perkalian bilangan skalar pada matriks dengan operasi pengurangan ataupun penjumlahan, karena konsepnya sama. Kalian siapkan buku latihan kalian. Nanti akan Bapak tuliskan latihan. Kalian salin di buku latihan, kemudian nanti kalian foto secara jelas, baru kalian upload di Classroom. Permintaan yang pertama adalah tentukan yang A
A transpos. Kemudian yang B, tentukan B transpos. Yang C, kalau tadi contohnya pengurangan, nah kalau penjumlahan biasanya lebih mudah, biar lebih menantang. Bapak akan sajikan bahwa yang ditanyakan adalah seperempat dari matriks B dikurang 2 kalinya matriks A. Nah, ini dikerjakan di buku latihan lengkap dengan cara, kemudian nanti diupload di classroom masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap di rumah, tetap belajar, semangat dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.